Oke Sobat Sains, siap untuk menyelami salah satu misteri terbesar dalam peradaban manusia? Pernah kepikiran nggak, kalau kita putar waktu jauh ke belakang, kerajaan mana sih yang paling canggih, paling wow di muka bumi ini? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget, yaitu adalah kerajaan Cina kuno. Bayangin nih, ratusan, bahkan ribuan tahun lalu, ketika banyak peradaban lain masih meraba-raba dalam kegelapan ilmu pengetahuan, Cina kuno sudah melesat jauh di depan. Mereka bukan cuma jago kungfu kayak di film-film loh. Jauh sebelum ilmuwan barat kepikiran, mereka udah punya semacam vaksin awal buat ngelawan cacar, penyakit mematikan saat itu. Sistem pengairan mereka super canggih, bikin pertanian subur makmur, dan mampu menghidupi populasi yang besar. Nggak cuma itu, mereka bahkan udah menciptakan alat pendeteksi gempa yang akurat. Jadi, mereka bisa tahu kalau ada guncangan bumi dan bersiap diri. Jam astronomi tenaga air yang presisi? Bukan mimpi. Itu udah jadi kenyataan di sana. Dan jangan lupakan kain sutra mereka yang legendaris. Halus, mewah, dan bikin mereka tajir melintir karena jadi komoditas super mahal yang dicari-cari di seluruh dunia kuno. Nah, sekarang kita ngomongin kekuatan militer. Jangan ditanya. Kerajaan Cina kuno ini punya jutaan tentara yang siap sedia, lengkap dengan penemuan dahsyat mereka, bubuk mesiu, dan cikal bakal senjata api. Sementara itu, nun jauh di Eropa, para ksatria masih gagah-gagahan dengan pedang, busur, dan panah. Kebayangkan bedanya level teknologinya. Armada kapal mereka bukan main. Kita ngomongin kapal-kapal raksasa, jauh lebih besar, lebih canggih, dan lebih tangguh dari kapal-kapal kayu Eropa yang terkesan mini kalau dibandingkan. Kapal-kapal harta karun Laksamana Zheng He, misalnya, itu ukurannya bisa kayak lapangan sepak bola. Secara logika, dengan semua keunggulan ini, teknologi canggih, kekayaan melimpah, militer super kuat, dan armada laut yang gak ada tandingannya, Cina kuno punya semua modal buat jadi penguasa lautan, menjelajah benua baru, bahkan mungkin menjajah dunia. Mereka bisa aja jadi bangsa yang pertama mengelilingi globe, menemukan Amerika sebelum Columbus, atau membangun koloni di Afrika dan Australia. Tapi, sejarah berkata lain. Aneh, kan? Justru bangsa-bangsa Eropa, dengan kapal-kapal mereka yang relatif lebih kecil dan teknologi yang saat itu bisa dibilang tertinggal, yang akhirnya mengarungi samudera luas, menemukan dunia baru, dan menancapkan benderanya di berbagai penjuru dunia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang menggelitik rasa penasaran kita. Kenapa? Kenapa kerajaan Cina kuno yang superpower ini justru nggak keliling dunia? Apa sih yang bikin mereka seolah mager buat menaklukkan lautan dan daratan baru yang terhampar luas? Apakah ada bisikan-bisikan di balik tembok istana atau pertimbangan strategis yang gak kita tahu? Yuk kita kupas tuntas misteri ini lebih dalam. Salah satu jawabannya, sobat, terletak pada cara pandang dan keputusan strategis para pemimpin mereka. Bayangkan, punya negara sebesar dan sekaya Cina saat itu, pasti banyak urusan dalam negeri yang harus diurus. Para kaisar dan pejabatnya mungkin berpikir, ngapain repot-repot ekspansi keluar? Kalau di dalam negeri aja udah kaya raya, stabil, dan sumber dayanya melimpah ruah, fokus utama mereka lebih ke menjaga keharmonisan sosial, memastikan kemakmuran rakyat, dan mempertahankan stabilitas kekaisaran yang begitu luas. Membangun tembok besar Cina itu salah satu contoh nyata. Energi dan sumber daya raksasa dialokasikan lebih untuk pertahanan ke dalam dan konsolidasi wilayah daripada untuk petualangan ekspansi keluar. Selain itu, ada juga faktor budaya dan filosofi. Cina kuno punya konsep Tianxia yang berarti semua di bawah langit, dengan Kaisar Cina sebagai putra langit yang memerintah dunia yang beradab. Mereka melihat diri mereka sebagai kerajaan tengah, Zhongguo, Zhongguo, pusat peradaban dunia. Jadi, dari sudut pandang mereka, buat apa susah payah mencari dunia lain kalau mereka sudah merasa jadi pusatnya? Kebanggaan akan peradaban sendiri yang sudah mencapai puncak mungkin membuat mereka kurang tertarik dengan apa yang dianggap sebagai dunia barbar di luar sana. Tapi kan,
Ada Laksamana Zheng He dengan armada raksasanya? Betul banget. Di awal abad ke-15, di bawah perintah Kaisar Yongle dari dinasti Ming, Laksamana Zheng He memimpin 7 ekspedisi maritim spektakuler. Armada kapalnya yang terdiri dari ratusan kapal dan puluhan ribu awak menjelajahi Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga pesisir Afrika Timur. Mereka membawa pulang berbagai barang eksotis, hewan langka, termasuk jerapah, dan menjalin hubungan diplomatik. Ini bukti nyata bahwa Cina mampu menjelajah. Namun, setelah era Zheng He, kebijakan kekaisaran berubah drastis. Ekspedisi-ekspedisi besar itu dihentikan, catatan pelayaran, bahkan ada yang sengaja dimusnahkan, dan pembangunan kapal-kapal besar dilarang. Mengapa? Ada beberapa teori. Pertama, biayanya luar biasa mahal dan dianggap pemborosan. Kedua, ada pertarungan politik internal di istana, faksi pejabat Konfusianis yang lebih konservatif dan skeptis terhadap perdagangan serta kontak dengan dunia luar mendapatkan pengaruh lebih besar. Mereka lebih menekankan pertanian sebagai basis ekonomi dan stabilitas internal daripada petualangan maritim yang berisiko. Prioritas ekonomi dan geopolitik pun bergeser. Ancaman dari bangsa-bangsa nomaden di perbatasan utara seperti Mongol seringkali dianggap lebih mendesak dan menyita lebih banyak perhatian serta sumber daya negara daripada potensi keuntungan dari ekspedisi laut. Jadi, kesimpulannya, sobat, meski Cina kuno punya segala senjata, teknologi, dan sumber daya untuk menjadi penjelajah ulung, bahkan penjajah dunia, mereka memilih jalan yang berbeda. Kombinasi dari keputusan strategis para pemimpin yang lebih fokus pada stabilitas dan kemakmuran domestik, pandangan dunia yang berpusat pada diri sendiri, perubahan prioritas ekonomi dan geopolitik, serta intrik politik internal, semuanya berkontribusi pada keputusan besar untuk tidak melanjutkan, bahkan membatasi eksplorasi maritim berskala global. Mereka seolah berkata, "Dunia, kita sudah cukup di sini." Gimana? Seru kan menguak misteri sejarah kayak gini? Kalau kamu makin penasaran dan suka mempertanyakan hal-hal yang mungkin selama ini kita terima begitu aja tanpa banyak tanya, pas banget. Ini artinya, jiwa penjelajah pengetahuanmu lagi bergejolak. Jangan sampai ketinggalan video-video seru lainnya yang akan membongkar fakta-fakta unik dan misteri lain dari seluruh dunia.